Ibu kanggo hormati kita laksanakan ngaji jarang-jarang terutama bab fikih. Sampun kawula matur sing mau dimingi dicoki sing iki mau dicoki ngono dengan ibu ketinggalan alhamdulillah dari menika sampun ketahanan kerawat ibu dengan kalau ini mungkin ada sesuatu dan lain hal dari sakit derek alhamdulillah dari sakit derek tunggal kali itu sekawan dan salam mungkin makin dibaca sakit nama balik kita kalau dari menika sakit makin di dekat lagi bahwa kaos itu biasa kok di Sulawat terus sharing-sharing kaos masalah fikih tentu sih bukan suwi-suwi atau paling kali mau kaos-kaos yang sengaja betul-betul beberapa kali sampun kawula matur pilih alhamdulillah kita menika saged bangun masjid ingkang kados ngeten sae kanton kula panjenengan sami mangke ingkang makmuraken ingkang pemelihara ugi ngisi kegiatan-kegiatan keagamaan minggu maos kados ngeten iki salat berjamaah lalu kegiatan-kegiatan sanes yang saged menambah terutama keilmuan kita. Beberapa kali kula matur bahwa kula panjenengan sami tidak termasuk menika niati pastinya berdiri golek ganjaran yang berlipat-lipat. Kados kediro sholat sendirian itu hanya berpahala satu kali. Nek panjenengan kersa rawuh teng masjid derek jamaah insyaallah kados sekali kanjeng Nabi bahwa sholat berjamaah menika balasannya sangat Gusti Allah 20 kali lipat. Tapi sholat berjamaah sing kados napa menika kedah kula panjenengan sami pirsa apa hanya sekedar sholat berjamaah apa sing pripun. Nah, saderengipun kula panjenengan sami lampahi ibadah menapa kemawon menika kedah ngertos tata caranipun, kedah ngertos ilmunipun. Terus menawi panjenengan asih penting jamaah poso jamaah melakukan duprek kemudian saya mengatakan semua ilmu terutama yang berkaitan dengan ibadah menika harus dengan ilmu. Entah itu ilmu yang panjenengan dapat dari guru-guru panjenengan, dari media sosial, dari TV dan sebagainya, yang mana itu ilmunya bisa dipertanggungjawabkan dan kesanatannya bisa sampai ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Politik TV ojo-ojo wilayah bu, politik sekolah siliani banyak bu, makanya panjenengan kantor mantep itu berikut. Kalau memang ini kita lihat dia ini mantap aku misalkan kurang mantap ya boleh jajal asmati dia ini ini sopo nanti tekan di langsung saya ini boten tapi kan mungkin boten sakit sampai ke atas berkatan langsung saya ini boten lingkungan bisa kita mawon boten masjid Al-Hikmah boten masjid Al-Iman boten masjid Al-Hidayah boten Al-Hidayah Al-Qur'an ingkang pasti sampun saged dipun percaya kesanatanipun saking guru-gurunya saged dugi saking dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah setunggal inggih punika niki wau tata salat salat berjamaah. Apa sing penting melu imam harus semua yang makmum itu harus mengikuti imam. Lah pripun carane? Apa bareng imam sujud, barengi sujud, imam rukuk barengi rukuk,
Nah, ini kadang ngertos. Semua makmum yang mengikuti imam itu artinya mengikuti itu tidak boleh barengi. Nek misalkan wong melu kok bareng berarti kan rimpo. Gitu. Nah, makanya sami kalau sholat berjamaah menika makmum ya harus mengikuti, artinya mengikuti itu apa yang dilakukan imam diikuti, artinya di belakang dan mengikuti, bukan membarengi, apalagi mendahului. Apabila sampai membarengi atau mendahului, yang jelas dia sudah tidak dinamakan lagi mengikuti ataupun makmum. Makanya kami kalau pas kita berjamaah menika syarat yang utama, walaupun mungkin saya dengan bacaannya kurang pas, kurang pasnya dan sebagainya, kami sampun kata teman-teman sing penting melu jamaah. Tapi walaupun asal melu jamaah tetap harus tahu itu. Salah satu yang pokok ini tata cara makmum dalam sholat berjamaah itu mengikuti imam. Semua apa yang dilakukan imam diikuti, tidak boleh membarengi ataupun mendahului. Sekali lagi, tidak boleh membarengi ataupun mendahului. Contohnya pun dipraktekkan apa daripada ibu-ibu pulang terus betul nanti ngertos bapak-bapak beberapa kali coba dengan cerita itu imam pulang tak ada. Nah, kalau imamnya sholat satu imam dan satu makmum, entah itu laki-laki atau perempuan, itu sejajar gitu. Hanya berjarak paling 3 atau 5 cm. Jadi saya buat itu, tapi maju tungkai ini untuk mundur sini antara imam kali makmum. Buat itu ini yo karena sok gua berulang kali dia mulai kan sawu sufu hakum mainan tasbih sufu kita mau sholat itu artinya sok rapatkan dan luruskan. Tanya itu kan betul lurus betul apa? Nah, makanya kalau cuma 2 orang itu harus itu sejajar, tapi tungkanya tumingnya itu produk bentuk sedikit. Mulai takbir. Kita ini sebenarnya barengi, gitu. Yang namanya mengikuti berarti imam biar rampung takbir dulu, ulang imam. Ini mengikuti makmum yang benar, makmum mengikuti imam, bukan barengi atau mendahului. Nah, ini kan nanti besok betul ulang imam. Kita ini baru ini sendiri, belum sah artinya tidak dihitung jamaah. Sholat tetap sah, tapi jamaahnya yang tidak sah. Ampun salah pemahaman. Jamaahnya kayak sah, jamaahnya tidak sah, tapi sholatnya sah. Jadi tidak perlu mengulang sholat, tapi niat kita berjamaah dengan harapan ganjaran 20 kajian 27 kali lipat itu gugur karena syarat sahnya jamaah tidak terpenuhi. Ada yang menganjurkan bacaan makmum itu melanjutkan imam sami Allah dan hamidah rabbana wa lakal hamdu wa samawati wal ardi. Ada yang juga memperbolehkan mengulang sami Allah liman hamidah juga boleh. Tetapi semuanya benar, semuanya sah. Yang tidak sah itu yang tadi barengi ataupun mendahului. Makanya kalau terus pengajian itu imam bacaan takbirnya gerakan selesai baru takbir untuk menjaga kersane makmum menika tidak barengi. Misalkan kami tak ulang. Begitu imam rampung sami Allah kan sudah berdiri, nah makmum walaupun barengi dengan sami Allahnya imam,
tetap tidak bisa barengi karena imam membaca Sami Allah setelah berdiri. Tapi kecuali barengi coba. Nah, yang itu kan Sami Allahnya sama berbarengan dengan gerakan. Ya, misalkan makmum sing kata suara musik ulama terbiasa membarengi niku ya tetap bareng. Makanya untuk jagani kersane makmum itu tidak barengi, biasanya imam itu banyak yang membaca takbirnya pergantian gerakan setelah gerakannya selesai. Kalau orang tiga, Nah, misalkan pada rakaat kedua ada yang datang dengan pengertian sendiri, makmum yang di samping ini mundur satu langkah maksimal 2 langkah. Berarti ya kan 1, 2. Kalau 3 batal karena gerakan 3 kali berturut-turut itu membatalkan sholat. Tidak hanya jamaahnya tapi sholatnya juga batal. Misalkan 1, 2, 3 batal. Sama dengan gerakan itu terus rambut, nah itu juga batal. Ukur-ukur sing menggerakkan anggota tangan kesemuanya itu juga membatalkan sholat, kecuali ukur-ukurnya ini dikatakan itu nggak apa-apa, tapi gerakan itu 3 kali batal sholat. Rakaat kedua ada yang ikut makmum berarti 1, 2. Lagi untuk makmum menikah harus tahu tata cara dalam berjamaah. Tidak hanya sebenarnya jamaah, kecuali kan memang saat itu dari ngertos terus masih proses belajar. Kata sendiri ini mau menawi nyun sewu salah satu dari dunia. Wonten yang seperti itu, oh saya ini kan ngertos, berarti itu mengenai itu ya. Jadi saat ini di bersih. oh iya, ketika imam baca Al-Fatihah, si makmum mengikuti atau setelah Al-Fatihah imam dulu Pak kira Bismillahirrahmanirrahim, makmum Bismillahirrahmanirrahim, atau nunggu selesai Al-Fatihah terus makmum mengikuti. Berikut tadi bersama. Iya Pak, kalau memang itu imam baca Al-Fatihah, makmum kan dia. Kalau imam baca surat, makmum baca Al-Fatihah. Tapi kan biasanya makmum mau baca, makmum kan mau coba dulu. Ikram. Takbiratul ikram dengan dilanjutkan doa kita. Begitu takbiratul ikram kan diikuti dengan doa kita. Apabila imam sudah membaca Fatihah itu lebih baik atau sangat dianjurkan untuk tidak membaca Fatihah tapi mendengarkan. Berdasarkan firman Allah dan Al-Maidah wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dimanapun kalian berada, sedang apapun kalian, jika ada Al-Quran dibacakan, dengarkan dan simak dengan baik. Diam artinya, entah itu sedang bekerja ataupun mungkin sedang berkendara, dengarkan dan kita diam. Begitupun saat sholat, saat imam membaca Fatihah itu juga sangat dianjurkan untuk kita mendengarkan dan tidak membaca apapun. Istiqmalkan ya. Diistiqmalkan berarti harus cukup imam aja yang baca. Belum rampung lagi kan. Artinya saat imam membaca Fatihah, menika makmum dianjurkan untuk diam tidak membaca apapun, mendengarkan imam membaca Fatihah sampai selesai. Baru misalkan kalau dirasa baca imam surat agak panjang, bisa dilanjutkan dengan doa iftitah dan Fatihah. Tapi misalkan kalau membaca suratnya diperkirakan hanya cukup kita membaca Fatihah saja, tidak usah membaca doa iftitah. Makanya tadi dianjurkan untuk mengikuti itu biar semuanya bisa terbaca, bisa mengikuti semua apa yang dilakukan imam. Begitu imam takbiratul ihram, makmum juga takbiratul ihram dan dilanjutkan dengan doa iftitah.
sambil imam kan sami membaca doa kita. Begitu selesai kita kurang sedikit dilanjutkan nggak apa-apa, tapi kalau masih kurang banyak berhenti saja. Begitu imam sudah membaca Fatihah, sambung dengarkan, kita diam. Nah, baru setelah imam selesai membaca Fatihah, kita mau melanjutkan sisa yang kita tadi bisa atau langsung membaca Fatihah. Baru kita membaca Fatihah setelah imam selesai membaca Fatihah. Nah, untuk pembacaan surat pendek itu kalau surat berjamaah makmum tidak dianjurkan. Artinya cukup membaca Fatihah saja. Ketika imam membaca surat, dengarkan kalau kita sudah selesai membaca Fatihah. Jadi tidak dianjurkan atau disunahkan membaca Fatihah ketika kita menjadi makmum. Hanya membaca Fatihah saja. Ada di pahami. Nah, ada pun tadi sini mau di karena kita suratin itu istiqmal, artinya kalau misalkan memang ada makmum yang terlambat, imam sudah membaca surat pertengahan tinggal sedikit, begitu makmum yang ketinggalan tadi takbir membaca awal Fatihah yaitu basmalah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kalau imam sudah rukuk ya langsung ikut rukuk, yang nanggung sisanya Fatihah itu imam, itu yang namanya istiqmal. Dihitung satu rakaat. Iya, asalkan sudah bisa membaca satu bagian ayat dari Fatihah. Kalau tidak bisa membaca bagian salah satu ayat dari Fatihah, itu tidak dihitung satu rakaat. Makanya misalkan sudah kabur rukuk, Allahu Akbar ma'mum, bismillahirrahmanirrahim, langsung ikut rukuk. Bismillah sudah termasuk bagian dari Fatihah. Walaupun kita kurang, ya ditambah imam untuk menyempurnakan. Itu namanya istiqmal. Istiqmal pakai kaf. Kalau istiqmal itu beda lagi artinya. Istiqmal pakai kaf itu penyempurnaan.